Assalamualaikum adik-adik semua, ketemu lagi dengan kakak Kaika dalam bahasan sejarah chapter ke-6. Oke, apakah masih semangat? Semoga kalian masih semangat karena kita memang berada dalam bulan Ramadan dan juga masih menghadapi wabah virus corona. Oke, langsung saja kakak masuk kepada soal yang pertama. Soal yang pertama, perhatikan kutipan tulisan Suwardi Suryadiningrat atau nama lainnya adalah Ki Hajar Dewantara. Kalau saya seorang Belanda, saya tidak akan merayakan Jubileum seperti itu di sini. Dalam suatu negeri yang kita jajah, beri dahulu bangsa yang terjajah itu kemerdekaan, baru merayakan kemerdekaan itu sendiri. Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantara menulis gagasan tersebut untuk A. menuntut kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia, yang B. meminta Belanda meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang C. mengkritik perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda, yang D. merespon kebijakan Belanda yang menyengsarakan rakyat, atau yang E. melarang pemerintah Belanda mengadakan perayaan yang meriah. Nah, langsung saya jawabannya yang C. Kenapa yang C? Karena waktu itu pemerintah Belanda meminta uang dari bangsa Indonesia untuk merayakan perayaan 100 tahun kemerdekaannya dari Prancis. Nomor 2. Perhatikan tokoh pergerakan nasional berikut. Tujuan organisasi yang dipimpin oleh ketiga tokoh pada gambar adalah A. memajukan pengajaran dan kebudayaan, yang B. membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, yang C. menanamkan cita-cita persatuan nasional Indonesia, yang D. Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri, atau yang E. tidak mengadakan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Ini adalah Indische Partij atau Partai Indonesia yang dipimpin oleh 3 serangkai atau Does Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Kalian bisa menyingkatnya dengan DCK. Langsung saja jawabannya di sini yang C. Menanamkan cita-cita persatuan nasional Indonesia baik di kalangan pribumi maupun orang-orang yang keturunan campuran. Nah, untuk mencapai kemerdekaan itu nggak bisa pribumi aja, nggak bisa campuran aja, maka dibutuhkan persatuan antara kaum pribumi dan juga kaum campuran. Nomor 3, Syarikat Islam mengalami kesulitan saat mengajukan permohonan sebagai organisasi berbadan hukum. Kesulitan SI dialami karena A. SI tidak memiliki kepengurusan yang jelas dan terstruktur, yang B. pemerintah kolonial Belanda memberikan pengawasan yang ketat, yang C. SI sering mengadakan rapat umum tanpa meminta perizinan resmi, yang D. pemerintah kolonial Belanda melarang pergerakan organisasi nasional, atau yang E. SI melakukan aksi mogok massal untuk melawan Belanda. Langsung saja jawabannya di sini yang B. Pemerintah kolonial Belanda memberikan pengawasan yang ketat. Kata kuncinya di soal ini kesulitan dalam mengajukan organisasi berbadan hukum atau meresmikan dan melegalkannya. Kalau dia resmi, nanti tentunya dia tidak pemerintah tidak bisa sewenang-wenang kepada dia, karena dia memang nanti mungkin dia partai politik dan tujuannya kan jelas untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, mungkin di awal-awal tujuannya bentuknya adalah SDI, Serikat Dagang Islam, ya. Nomor 4, langsung saja di sini, sepanjang periode 1926 sampai 1927 PKI melakukan pemberontakan di Sumatera Barat, Banten, dan Jawa. Pemberontakan tersebut dimulai setelah keputusan Konferensi Prambanan di Jawa Tengah memutuskan untuk mengadakan revolusi atau perubahan secara besar-besaran dengan menggalang pemogokan para buruh kereta api. Pemberontakan didalangi oleh PKI akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah peristiwa tersebut terjadi, perjuangan kaum pergerakan dilakukan dengan cara A. mengajak rakyat melakukan pertempuran fisik melawan pemerintah kolonial, yang B. memperbanyak jumlah sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang C. mengikuti anjuran pemerintah kolonial Belanda untuk berjuang melalui Volksstraat, yang D. berpedoman pada peraturan tentang organisasi yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial, atau yang E. bersikap moderat dan mulai bersedia menjalin kerjasama dengan pemerintah kolonial. Nah, di sini jawabannya yang E.
bersikap moderat dan mulai bersedia menjalin kerjasama dengan pemerintah kolonial. Kalau tidak mau bekerja sama, nanti organisasinya dibubarkan secara paksa. Nah, zaman pergerakan nasional terbagi atas 3 fase. Fase moderat awal, fase radikal, dan fase moderat akhir. Nah, ini setelah PKI itu fase moderat akhir.